Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Javan Aktian Fajar Dwi Putra. Saya dari Business Communications Management, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal non tesis saya, yaitu optimasi strategi media sosial dalam mendukung proses perekrutan perawat Indonesia ke Jerman melalui project Triple Win. Jadi sebelum saya memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya adalah, tentunya saya membuka feedback gitu ya, masukan, dari proposal ini tentunya masih banyak hal yang bisa dikembangkan, setelah itu dan, saya akan memulai presentasinya. Dari agenda presentasi yang pada kesempatan kali ini saya sampaikan adalah, pertama, saya ingin menjelaskan tentang project Triple Win terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada latar belakang mengapa project Triple Win ini terjadi, gitu ya. Dan tentunya nanti juga akan ada latar belakang masalah gitu, yang mengapa optimasi sosial media ini sangat diperlukan, gitu ya. Dan kemudian tentunya selain itu ada manfaat project dan manfaat dari optimasi penggunaan sosial media. Kemudian kita akan mencoba sedikit mengevaluasi apa langkah yang telah dilakukan oleh 3 stakeholder, di antaranya pertama ada GIZ. GIZ itu adalah Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit. Bisa dibilang ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang development, ya, yang memang di bawah Kementerian Kerjasama dan Ekonomi gitu ya. Kemudian ada BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan ada BA, yaitu Bundesagentur für Arbeit. Kemudian ada timeline-nya, seberapa lama gitu ya project ini akan dilakukan. Kemudian juga ada strategi komunikasi media, prinsip komunikasi publik digital, kesimpulan, dan referensi. Nah, sebelumnya mohon maaf, saya agak kurang enak badan, sedang flu berat sekali dan batuk gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah ada sorry, harus batuk seperti itu, mohon dimaklumi. Oke, berikutnya, mungkin singkat tentang project Triple Win ini. Jadi project Triple Win ini, sebelum di Indonesia itu ada di beberapa negara lainnya seperti di India, Tunisia, Bosnia Herzegovina, dan kemudian, di Indonesia itu baru dimulai pada tahun 2020 gitu ya, 2020, 2021. Dan project ini adalah project untuk merekrut perawat yang ada di Indonesia untuk bekerja di Jerman. Jadi ini adalah karena sebabnya kalau bisa dibilang di Jerman itu sedang ada krisis demografi, sedangkan di Indonesia kita bisa lihat mungkin ada surplus perawat ya, dan di Jerman sendiri mungkin agak sedikit orang yang tertarik untuk bekerja di bidang ini gitu ya, dan anak mudanya sangat sedikit. Jadi jalan pintasnya adalah mengambil rekrut atau melakukan rekrutmen di negara-negara lain yang memiliki penduduk usia muda yang banyak gitu. Dan tentunya tenaga kesehatan di Jerman itu sangat amat diperlukan, maka dari itu Triple Win ini memang inisiatifnya adalah untuk mengisi yang dibutuhkan, yaitu memang tenaga kesehatan ya. Dan kalau misalnya kita lihat ada 3 stakeholder yang terlibat. Kalau dari pemerintahan Indonesia sendiri ini ada BP2MI gitu ya, dan kalau di Jerman sendiri ada GIZ, dan juga ada BA. Sebenarnya satu lagi kalau kita bisa bilang stakeholder itu adalah Goethe Institut, karena memang Goethe Institut ini dia adalah stakeholder untuk memberikan pelatihan bahasa Jerman. Jadi memang, yang akan dilakukan di dalam project ini selain rekrutmen, itu adalah pelatihan ya, integrasi budaya,
hingga para perawat ini siap untuk, bekerja di Jerman dengan persyaratan-persyaratan yang memang, diminta gitu ya oleh, pemerintah Jerman sendiri. Kemudian kalau misalnya kita melihat latar belakang dari project ini, mmm, memang, kalau pembukaan atau rekrutmennya sendiri itu kan dari Sabang sampai Merauke. Sudah jelas, yang diminta adalah perawat Indonesia. Jadi tidak terbatas dari daerah mana mereka berasal gitu ya. Dan kalau kita melihat dari infografik yang ada di sini, sejauh ini sih memang total sudah ada sekitar 6 batch gitu. Jadi per batch-nya itu, durasi pelatihan dan rekrutmennya itu hingga 9 sampai 10 bulan. Tentunya banyak proses yang akan dilalui oleh, para perawat ini gitu ya. Eee, Hanya saja memang, untuk penempatannya sendiri belum maksimal gitu ya. Kalau kita lihat dari daerah yang tersebar gitu ya, di sini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Dan juga, di tahun 2003 angka yang memang sudah tersalurkan atau, yang sudah ditempatkan di rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya di Jerman gitu ya, seperti panti jompo dan tempat perawatan, orang-orang disabilitas atau ada juga, Palang Merah gitu ya, Palang Merah Jerman sendiri, yang memang mereka merekrut para perawat gitu ya. Nah jadi, kalau kita lihat, memang kendala ada di, proses, pelatihan gitu ya, adaptasi budaya dan, tentunya asas dari, eee, hal ini bisa terjadi itu karena memang pemerintah pengen, memberikan penempatan kerja yang, layak, legal, aman, dan tentunya diawasi oleh, berbagai macam lintas budaya gitu. Dan kita tahu tujuannya sendiri adalah untuk memberikan peluang karir agar para perawat juga memiliki penghasilan yang lebih baik gitu ya bagi tenaga kesehatan Indonesia yang bekerja di luar negeri nanti. Dan tentunya, ini adalah salah satu program SDG juga gitu ya, yaitu mendorong transformasi rekrutmen tenaga kerja migran berbasis kualitas, perlindungan, dan kemitraan internasional. Tentunya salah satu syarat, bukan salah satu lagi ya, ini adalah syarat utama gitu, yaitu agar para perawat ini bisa meningkatkan kompetensi bahasa dan budaya Jerman melalui pelatihan intensif hingga level B1 atau B2. Jadi memang, seperti itulah program yang dilaksanakan oleh, Triple Win ini. Nah, kalau kita lihat ya dari tadi masalah yang sudah saya sebutkan dari infografik, jumlah penempatan, dan kebutuhan perawat gitu ya dari, eee, yang ada di Indonesia, yang ditempatkan di Jerman hingga akhir 2003 itu ada 84. Sedangkan kalau kita lihat, kebutuhan tenaga di Jerman itu melalui skema J2J ini itu adalah 100 sampai 150 perawat per batch. Jadi memang, semuanya itu, paralel gitu ya, ketika rekrutmen batch baru, tentunya batch yang lama sedang berlangsung gitu. Jadi, tentunya hal tersebut yang, kadang kita ingin mencoba mempercepat program itu, tapi rasanya, sepertinya tidak akan bisa tepat sasaran nanti gitu ya. Bisa jadi nanti, kompetensi yang dimintanya kurang gitu ya, dokumen ada yang kurang dan lain sebagainya. Tentunya, yang kita pingin ya dari rekrutmen ini juga bisa bertambah besar. Tentunya, orang-orang bisa lebih banyak atau, mendapatkan, mmm, apa ya, informasi yang lebih lengkap yang disediakan gitu ya. Jadi mulai dari persyaratan, mulai dari apa saja yang harus disiapkan sebagai perawat Indonesia yang akan bekerja di Jerman, terus kompetensi apa yang harus dimiliki gitu ya, dokumen apa yang harus dilengkapi, itu harus diinformasikan sebelum proses rekrutmen ini terjadi, gitu loh. Dan sejauh ini memang, kalau kita lihat informasi itu ada datang dari, eee, situs resmi BP2MI katakanlah gitu ya dan atau LinkedIn, yang biasa mengabarkan, oh bahwa perawat Indonesia sudah berangkat nih gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita lebih
sebenarnya saya berharap itu bisa dioptimalkan lebih lagi. Karena memang media sosial itu selain murah, itu juga adalah sebagai peluang besar untuk menjangkau target audiens, generasi muda gitu ya. Apalagi lulusan perawat ini ya semakin banyak dari tahun ke tahun. Dan tentunya kita sangat amat membutuhkan pendekatan komunikasi digital secara strategis untuk mendukung keberhasilan rekrutmen, seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi banyak, yang bisa dilakukan ke depannya. Nanti akan saya jelaskan di, bab berikutnya. Nah, sebenarnya, ini lebih kayak ke, saya ingin melaporkan, project dan juga, apa ya, semacam, suggestion apa yang bisa nanti dilakukan gitu ya oleh program Triple Win dan, stakeholders lainnya, dengan cara mengoptimalkan, sosial media ini. Banyak sekali tentunya kendala atau limitasi, eee, agar terciptanya penggunaan kanal sosial media yang optimal ini gitu ya. Tapi, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin masuk dulu ke metodologi. Jadi tentunya, metodologi yang saya lakukan itu ada, bersumber dari data sekunder dan data primer. Sekundernya tentunya saya mencoba untuk mencari atau, menginvestigasi, apa ya, ini, studi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya, dan tentunya analisis, media sosial yang sudah digunakan oleh, instansi terkait gitu. Untuk, metode pengumpulan datanya atau, pengumpulan data primernya, saya akan wawancara, perwakilan dari masing-masing instansi, satu orang dari GIZ, satu orang dari BP2MI, dan, dari BA sudah ada yang bersedia untuk, menjawab, pertanyaan-pertanyaan interview saya nanti, gitu. Dan kemudian, tentunya saya akan mencoba menyebarkan juga kuesioner, kepada para perawat agar mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial tentang proses rekrutmen dan apakah komunikasi yang dilakukan oleh instansi terkait itu sudah maksimal gitu ya atau sudah optimal. Dan, apa namanya, apakah, jelas gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya, apa namanya, sampaikan. Jadi, untuk, menginvestigasi secondary, sumber secondary-nya itu ya saya akan, eee, menganalisa akun-akun yang sudah atau, halaman atau situs resmi, dari GIZ, BP2MI, dan BA. Kemudian, yang tadi saya, juga ingin lakukan adalah perwakilan dari masing-masing instansi, alumni, dari atau batch yang sudah berangkat gitu ya atau stakeholders lainnya. Jika memungkinkan, tentunya ini akan sangat sulit karena, kalau misalnya kita bicara tentang instansi Jerman itu mereka sangat, ketat sekali dengan data protections law gitu ya. Jadi akan, menantang menurut saya. Kemudian berikutnya ada observasi aktivitas digital. Kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan. Target-targetnya tadi sudah saya sebutkan juga, calon perawat, yang akan berangkat dan perawat yang sudah, berangkat